Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmah, keberkahan dan ampunan Allah terlimpah atas kita semuanya. Kalian, pada pertemuan ini kita di dalam mata kuliah filsafat ilmu akan mempelajari tentang sebuah pertanyaan, bagaimana Barat mengetahui. Materi ini adalah lanjutan daripada materi kita sebelumnya. Pada materi sebelumnya kita mempelajari tentang pertanyaan, bisakah manusia mengetahui? Kita sudah mempelajari bahwa jawaban atas pertanyaan itu terbagi menjadi dua. Islam menjawab manusia bisa mengetahui. Sementara Barat menjawab tidak mungkin manusia itu mengetahui. Mengapa Barat mengatakan bahwa tidak mungkin manusia itu mengetahui? Jawaban ini muncul dari doktrin-doktrin filsafat mereka yang mengatakan bahwa kebenaran itu relatif, bahwa tidak ada kebenaran yang absolut, sehingga tidak mungkin manusia itu mengetahui secara absolut, secara betul-betul pengetahuan. Konsekuensinya, ketika Barat mengatakan bahwa tidak mungkin manusia itu mengetahui, maka mereka kemudian berusaha mencari tahu. Ketika mereka sampai kepada sebuah pengetahuan, mereka kemudian meragukan kembali. Ketika mereka meragukan kembali, maka mereka kemudian berusaha mencari tahu. Demikian seterusnya. Sehingga Barat itu tidak mungkin selesai pengetahuannya. Karena setiap sampai kepada satu pengetahuan, mereka akan meragukannya. Mengapa mereka ragu? Karena mereka membangun doktrin bahwa manusia tidak mungkin mengetahui. Pengetahuan itu ada tingkat-tingkatannya yang kita akan pelajari dengan judul bagaimana Barat itu mengetahui atau bagaimana mungkin Barat itu tidak tahu. Tingkatan-tingkatan pengetahuan di Barat itu terbagi menjadi 6. Yang pertama disebut dengan fakta, yang kedua tesa, yang ketiga antitesa, yang keempat hipotesa, yang kelima teori, yang keenam law of science. Apa itu fakta? Fakta adalah pengetahuan yang paling rendah yang diakui oleh Barat. Fakta itu adalah sesuatu yang dikatakan ada jika dapat dibuktikan oleh panca indera. Bisa dilihat, bisa didengar, bisa diraba, atau bisa dikecap. Itulah fakta. Ketika kita melihat langit biru atau langit berawan, itulah fakta. Di dalam ilmu sosial, jika ada yang marah, jika ada yang tawuran, jika ada yang saling membantu, itu adalah fakta. Di dalam ilmu politik, jika hari ini mengatakan A, tetapi besok mengatakan B, itulah fakta. Ketika pengetahuan kita hanya sampai di fakta, maka ketahuilah bahwa itu adalah pengetahuan yang paling
rendah dan belum lengkap dikatakan sebagai sebuah pengetahuan. Langkah yang kedua adalah tesa. Apa itu tesa? Tesa adalah pertanyaan terhadap fakta. Sebagai contoh, di dalam kelas kita misalnya ada yang datang terlambat. Terlihat, berarti itu adalah fakta. Tapi kalau kita hanya melihat ada mahasiswa yang terlambat, itu hanya sekedar fakta. Harus naik kepada tesa. Muncul pertanyaan, mengapa mahasiswa tersebut terlambat? Pertanyaan terhadap fakta disebut tesa. Tesa ini adalah pertanyaan terhadap fakta yang kemungkinan jawabannya itu banyak. Ketika ada mahasiswa yang terlambat, mungkin karena macet, mungkin karena bannya bocor, mungkin karena ketiduran, banyak. Banyaknya jawaban terhadap pertanyaan kepada fakta disebut dengan tesa. Tetapi jawaban-jawaban tersebut tidak boleh berhenti. Harus lanjut kepada langkah ketiga yang disebut dengan antitesa. Antitesa itu adalah pertanyaan terhadap tesa. Apa benar dia datang terlambat karena macet? Apakah benar dia datang terlambat karena ketiduran misalnya? Maka antitesa ini adalah pertanyaan terhadap tesa dan biasanya jawabannya makin sedikit. Ini disebut dengan antitesa. Nah, jawaban yang makin sedikit itu tidak boleh puas. Harus naik kepada langkah yang selanjutnya, yaitu hipotesa. Hipotesa itu adalah pertanyaan terhadap antitesa yang biasanya memunculkan satu jawaban. Biasanya memunculkan hanya satu jawaban, itulah yang disebut dengan hipotesa. Nah, hipotesa ini adalah jawaban terhadap antitesa di tempat atau di waktu tertentu. Disebut dengan hipotesa. Di tempat atau di waktu tertentu. Contoh hipotesa ini. Jika mahasiswa datang terlambat di pagi hari, kemudian beralasan karena macet, maka itu benar. Tapi jika mahasiswa datang pada siang hari, terlambat dengan alasan macet, maka itu tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Waktunya salah. Siang hari itu tidak macet. Ini disebut dengan hipotesa. Tidak boleh berhenti di hipotesa, harus bergerak kepada teori. Apa ini teori? Hipotesa itu adalah jawaban sementara yang sangat tergantung kepada waktu dan tempat tertentu. Pertanyaannya kemudian, apakah pada waktu dan tempat yang berbeda, itu jawabannya tetap sama? Bisa jadi berbeda. Jika ada sebuah jawaban yang pada waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda, jawabannya tetap sama, itu disebut dengan teori. Kita mengenal teori Big Bang, kita mengenal teori gravitasi, kita mengenal teori urban, dan lain-lain sebagainya. Disebut dengan teori. Nah, sebenarnya masih ada langkah yang terakhir, yang disebut dengan law of science. Artinya jika jawaban itu dalam beberapa waktu di banyak tempat itu bertahan, di semua tempat misalnya, atau di dalam dekade yang lama disebut dengan law of science. Law of science ini dalam bahasa agama kita disebut dengan sunnatullah atau hukum alam. Nah, ketika mereka sampai di law of science, itu karena Barat mengatakan manusia tidak mungkin tahu, maka mereka dapat meragukan. Jadi sesuatu yang sudah law of science misalnya, itu bisa diragukan sehingga hanya menjadi teori. Teori itu bisa diragukan sehingga mereka hanya menjadi hipotesa. Hipotesa bisa diragukan kemudian menjadi antitesa. Antitesa dapat diragukan sehingga menjadi tesa. Tesa kemudian diragukan lagi sehingga hanya menjadi fakta. Inilah yang dikatakan oleh para filosof Muslim bahwa orang Barat itu bingung. Kebingungan di dalam pengetahuan mereka. Sebagai contoh misalnya tentang
pola bagaimana Barat ini mengetahui di dalam teknologi misalnya. Kita tidak pernah melihat teknologi itu satu tipe atau satu model. Dia akan berubah-berubah terus. Ya, dahulu sepeda kemudian berubah menjadi motor. Motor dengan banyak sekali modelnya. Alat komunikasi misalnya, yang dahulu hanya memakai telepon dengan jaringan kabel, kemudian berubah menjadi telkom dengan aliran seluler misalnya. Kemudian terus-menerus diragukan. Samsung misalnya ada tipe S1, beberapa bulan naik S2, beberapa bulan naik S3, terus-menerus sampai kemudian mungkin sampai S10, S11. Nanti akan terus-menerus diragukan. Kenapa begitu? Karena ada doktrin di Barat bahwa manusia itu tidak mungkin mengetahui. Nah, demikianlah materi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita semua untuk memahami. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.